Selamat pagi Bu Ersia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara narasumber saya, yaitu kakak bira saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Davin dari kelas F108, dan mari kita melakukan perkenalan lebih dalam terhadap kakak pembina saya. Siapa nama kakak? Ya, nama kakak Stefanus, Usia? usia 26 tahun, Agama kakak? agama Kristen. Apa riwayat pendidikan kakak? Lewat pendidikan kakak lulusan S1 di SGU. Um, Pengalaman kerja? Kalau pengalaman kerja ya saat ini di bank swasta aja, di BCA. Apa pekerjaan kakak saat ini? Kerjaan sebagai karyawan IT. Oke, mari kita melanjutkan ke 5 pertanyaan. Ya. Pertama, menurut kakak apa yang definisi dari hubungan yang sehat dengan sesama? Menurut kakak hubungan yang sehat dengan sesama tentunya sih mungkin yang ya tentunya balik ke ayat agama aja sih di Alkitab kita, di mana ya kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau dari sini konteksnya menurut kakak ya yang jelas ya gimana kita perlakukan orang lain seperti diri sendiri, di mana ya kakak nggak mau dirugikan loh sama orang lain, berarti kita jangan merugikan orang lain. Kita berbuat baik, kita harus mengenal mereka, kita ya yang jelas ya saling tolong menolong sih dalam sini konteksnya. Pertanyaan kedua, apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan dengan sesama? Hal-hal yang boleh dan tidak boleh, ya yang boleh dengan sama tentunya pasti ya bisa mengenal mereka lebih dalam, bisa berteman, bisa saling membantu. Kalau tidak dilakukan ya tentunya kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa persetujuan orang tersebut. Dalam konteks ini mungkin ngejailin, mungkin gangguin, mungkin yang paling sering kalau sekarang itu kita perlu tahu juga batas-batas personal boundary setiap orang. Karena ya sebenarnya untuk ngobrol secara langsung dalam-dalam dengan orang lain kita butuh mengenal orang tersebut lebih dalam dari awal. Jadi kalau baru kenal seseorang ya kita nggak bisa jadi kayak sotoy, so asik atau gimana ya. Ya mungkin hal-hal tertentu yang mencairkan suasana boleh tuh, cuman ya jangan sampai kita anggapannya mengganggu privasi orang tersebut sampai titik tertentu ya, apalagi ya kita ngejahatin orang tersebut gitu ya, jelas jangan. Oke, bagaimana cara membangun hubungan yang sehat dengan orang lain? Hubungan sehat dengan orang lain ya kita harus memperkenalkan diri dengan baik ya. Pertama-tama pasti kalau kita nggak kenal orang itu, kita membawa diri secara ya gimana ya, secara normal aja sih, baik-baik. Kita nggak maksud untuk uh, merugikan orang itu, ngecelakain. Ya kita coba gali kesukaan orang itu apa, kita coba terus interaksi, ngajak main, ngajak yang ya mungkin have fun yang sehat ya, yang bisa uh, kerjasama, bisa nemenin. Ya mungkin sebatas itu dulu sih. Terus dari situ mungkin kalau mulai kebuka, mulai bisa uh, ngeliat nih teman kita punya kesusahan tertentu ya, apalagi yang kita bisa bantu ya jangan sungkan buat ngebantu orang tersebut. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana cara menjalani masa single saat ini dengan makna? Masa single dengan makna, kalau kakak dulu ya untungnya itu sih fokus ke akademik ya. Jadi ke akademik karena kakak sendiri tahu kalau nanti pas lulus ya ujung-ujungnya ya mesti cari duit gitu. Mesti cara bertahan itu kan cari duit. Ya kita mesti persiapin diri dengan baik, kayak apa sih dunia tuh lagi perkembangan ke arah mana. Nah dari situ ya kakak fokus, jadi mempersiapkan diri, ngasah skill, terus cari koneksi. Ya kita bangun-bangun terus sampai akhirnya bisa uh, selangkah demi selangkah menuju mimpi kakak lagi itu. Jadi ya waktu-waktu itu yang luang ya kita nggak apa-apa, kita ada waktu free untuk have fun, tapi jangan lupa juga untuk balik lagi disiplinin waktu, bagi waktu gimana persiapin ke langkah-langkah berikutnya. Untuk ujung-ujungnya kan kita mesti ya bertahan hidup ya, kita mungkin nanti apalagi cowok-cowok jadi kepala keluarga. Nah itu mesti siapin diri dari sekarang sih, gimana caranya
ya jadi mapan, lebih mapan, lebih siap. Oke. Kalau yang kelima, bagaimana cara lo mengetahui apakah diri sendiri sudah siap ataupun belum siap untuk melakukan hubungan dengan pacaran? Ya kalau menurut kakak sih simpelnya, asal kamu ya mungkin ya cowok apalagi ya, kita bisa tanggung jawab dengan diri sendiri dulu deh. Kita bisa jamin masa depan kita itu masih ada gitu ya. Ya menurut kakak itu baru siap, karena ujung-ujungnya pacaran misalnya kita belum siap, ya nanti kedepannya kan nggak mungkin cuman secara badan doang ya, secara jasmani, tapi kan kita butuh juga persiapan buat keuangan finansial, butuh buat ya gimana caranya membangun relasi yang baik, gimana ya kan kita nggak mau sih jadi laki-laki nanti cuman masa nggak ngapa-ngapain atau ngebebanin gitu kan, amit-amit ngebebanin. Ya jangan nunggu orang lain yang malah datang malah nyelamatin kita, lebih baik malah kitanya siap dulu nih, at least sendiri udah survive, nah baru deh boleh mikir pasangan ya kita pacaran. Karena dalam relasi sendiri aja juga sebenarnya, bahkan kalau kitanya siap pun amit-amit kita nggak pernah tahu nih, misalnya tiba-tiba pasangan kita emang butuh attention kita lebih lagi, nggak, jangan sampai kitanya tumbang juga. Ntar kalau sama-sama tumbang terus mau ngandelin siapa, mau ya gimana mau hidup, emang mau minta ke siapa, ke tetangga, malah ke orang tua terus, ya jangan sampai sih. Jadi intinya Kasian. harus bisa mempertanggungjawabkan diri sendiri lebih dahulu. Betul. Jadi dengan